Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag resmi menjadi juru taktik Bayer Leverkusen musim depan. Pelatih asal Belanda itu berpeluang reuni dengan 6 bekas pemainnya di Manchester United. Dilansir Detik Sport, usai dipecat MU musim lalu, Ten Hag ini resmi berlabuh di Leverkusen. Ia menggantikan Xabi Alonso, yang hijrah ke Real Madrid. Sebelumnya, Ten Hag dipecat gara-gara kesulitan mengangkat performa MU. Dia didatangkan ke Old Trafford dengan reputasi mentereng di Ajax, namun saat menukangi setan merah justru keteteran di Premier League, meski bisa mempersembahkan gelar Piala Liga Inggris dan Piala FA. Semasa melatih MU, Ten Hag punya beberapa pemain andalan. Mereka adalah Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund, Andre Onana, Christian Eriksen, dan Tyrell Malacia. Kini ke-6 pemain itu masuk dalam daftar jual MU, yang sedang berusaha mengumpulkan pundi-pundi uang. Kebetulan, para pemain itu juga tersisih atau kontraknya bakal habis. Apakah salah satu dari pemain Manchester United itu bakal reuni dengan Erik ten Hag di Bayer Leverkusen? Misteri tentang masa depan Liam Delap akan segera terpecahkan. Striker muda Inggris itu dikabarkan akan menentukan klub barunya dalam pekan ini. The Telegraph melaporkan bahwa Delap tidak ingin menunda-nunda keputusan. Pemain berusia 21 tahun itu akan menentukan pilihannya dalam hitungan hari. Menurut laporan tersebut, Delap ingin segera menyelesaikan masa depannya karena memiliki prioritas lain di musim panas ini. Ia termasuk dalam skuad timnas Inggris U21 yang akan bertanding di Euro U21 2025. Turnamen itu akan digelar di bulan Juni nanti. Sang striker ingin bisa fokus total membawa The Three Lions meraih gelar juara. Itulah sebabnya ia bertekad menyelesaikan transfernya sebelum turnamen dimulai. Delap dikabarkan memiliki 2 pertimbangan utama dalam memilih klub barunya. Aspek pertama adalah masalah jam bermain. Ia hanya ingin bergabung dengan klub yang menjaminnya sebagai striker utama. Aspek kedua adalah masalah kompetisi Eropa. Delap menginginkan klub yang bisa memberinya kesempatan bermain di ajang Eropa musim depan. Minat MU dan Chelsea pada Delap tidak hanya didorong performanya yang apik. Kedua raksasa IPL itu juga terpikat oleh klausul rilisnya yang relatif terjangkau. Kabarnya, tebusan sebesar 30 juta pound sudah cukup untuk memboyongnya dari Ipswich Town. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, sekali lagi membantah kabar bahwa Bruno Fernandes akan dijual pada musim panas ini. Ia menegaskan bahwa sang kapten adalah tulang punggung setan merah dan dirinya tidak berniat melepasnya. Al Hilal disebut siap menggelontorkan dana sekitar 100 juta pounds untuk transfer Fernandes, dan MU dikabarkan tertarik dengan tawaran tersebut. Namun, benarkah kabar itu? Dalam konferensi pers terbarunya, Amorim membantah keras rumor bahwa MU akan melepas Fernandes. Ia menegaskan bahwa gelandang asal Portugal itu adalah pilar penting dalam skuad setan merah saat ini. Kehilangan Fernandes dinilai akan merugikan MU secara besar-besaran. Oleh karena itu, Amorim bersikukuh ingin mempertahankannya. Dia, Fernandes, adalah sosok yang sangat penting dalam proses pembangunan ulang tim kami, tegas Amorim. Menurut Amorim, Fernandes sudah membuktikan diri sebagai salah satu pemain terbaik MU saat ini. Selain itu, sang kapten juga memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat dibutuhkan oleh setan merah. MU bisa sedikit bernapas lega karena Fernandes sendiri telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan. Ia masih berkomitmen penuh kepada setan merah dan siap menolak segala tawaran yang datang di musim panas nanti. Dusan Vlahovic kembali memicu spekulasi tentang masa depannya di Juventus. Striker Serbia itu memberikan respons ambigu saat ditanya apakah akan bertahan musim depan. Arsenal dan Manchester United disebut-sebut sebagai tujuan potensial jika Vlahovic benar-benar hengkang. Juventus dikabarkan tak ingin mempertahankannya karena masalah finansial. Dengan kontrak hingga 2026, Juventus lebih memilih menjualnya sekarang ketimbang kehilangan nilai pasar. Premier League menjadi liga yang paling mungkin menjadi destinasi selanjutnya. Dusan Vlahovic membuat pernyataan mengejutkan saat berinteraksi dengan fans Juventus. Ketika ditanya apakah akan bertahan, ia hanya menjawab, "Itu bukan pertanyaan untukku." Respon singkat itu langsung memicu spekulasi tentang rencananya musim panas ini. Juventus sendiri disebut tak lagi memprioritaskan perpanjangan kontrak sang striker. Vlahovic sebenarnya masih terikat kontrak hingga 2026. Namun, negosiasi perpanjangan mandek membuka peluang bagi klub lain untuk merekrutnya. Juventus dikabarkan tak ingin menanggung gaji besar Vlahovic dalam jangka panjang. Mereka lebih memilih menjualnya sekarang untuk mendapatkan keuntungan finansial. Klub asal Turin itu dulu membayar 83,5 juta euro plus bonus untuk mendatangkannya dari Fiorentina pada 2022. Namun, performanya dinilai tak sepadan dengan investasi besar tersebut. Dengan sisa kontrak yang semakin pendek, Juventus berusaha menjualnya secepat mungkin. Beberapa klub top Eropa sudah mengantre untuk memperoleh jasanya. Arsenal dan Manchester United disebut sebagai 2 klub paling serius mengincar Vlahovic.
Keduanya membutuhkan striker baru untuk meningkatkan daya gedor lini depan tim. Chelsea dan PSG juga disebut tertarik, tapi Premier League lebih mungkin menjadi tujuan akhir. Juventus dikabarkan lebih terbuka menjual ke Inggris karena tawaran yang menggiurkan. Vlahovic sendiri belum memberikan sinyal kuat tentang preferensinya. Namun, tantangan di Liga Premier bisa menjadi daya tarik utama baginya. Manchester United akan menutup musim 2024-2025 dengan agenda tur Asia yang sangat menguntungkan secara finansial. Klub berjuluk Seta Merah itu dijadwalkan menggelar 2 laga uji coba melawan tim ASEAN All Stars dan Hong Kong 11. Menurut laporan eksklusif dari The Telegraph, MU diperkirakan akan mengantongi pemasukan hingga 8 juta pound atau sekitar 175 miliar rupiah hanya dari 2 pertandingan ini. Menariknya, angka tersebut melebihi hadiah uang yang mereka terima sebagai finalis Liga Eropa musim ini, yang tercatat sebesar 5,9 juta pound, sekitar 123 miliar rupiah. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan kuat di balik keputusan klub untuk menggelar tur ke Asia. Tur ke Asia memang telah menjadi bagian dari strategi rutin MU dalam memperkuat koneksi dengan basis penggemarnya di kawasan Asia Tenggara dan Timur. Selain mendatangkan pendapatan, tur ini juga menjadi ajang pemanasan jelang musim baru. Pertandingan pertama akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, yang mampu menampung hingga 84.000 penonton, salah satu stadion terbesar di Asia. Animo publik langsung meledak setelah penjualan tiket dibuka. Mengutip laporan BBC Sport, lebih dari 40.000 tiket terjual hanya dalam hitungan jam. Meski demikian, pihak penyelenggara memastikan masih ada tiket yang tersedia untuk beberapa kategori harga. Sementara itu, laga kedua akan digelar di Stadion Hong Kong yang berkapasitas 40.000 kursi. Namun, menurut laporan media lokal di Tiongkok, penjualan tiket untuk pertandingan melawan Hong Kong 11 belum menunjukkan tren habis terjual, meski laga dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat. Fenomena ini menegaskan bahwa daya tarik Manchester United di pasar Asia masih sangat kuat, meskipun performa mereka di kompetisi Eropa belum benar-benar kembali ke masa kejayaan. Ketika Antony mendarat di Real Betis pada bursa transfer Januari lalu, ia datang bukan sekadar untuk bermain bola. Winger asal Brasil itu membawa misi pribadi, balas dendam atas kegagalannya bersinar di Manchester United. Pelatih Real Betis, Manuel Pellegrini, mengungkapkan bahwa Antony datang ke klub dengan semangat membara untuk membuktikan dirinya. "Saya bicara dengan Antony sebelum dia datang ke sini," ujar Pellegrini dalam konferensi pers jelang laga final. Dia bilang tidak bahagia di Manchester, tapi dia juga mengakui ada banyak hal yang tidak berjalan baik. Dia ingin membalas itu semua. Dan saya pikir, di Betis, dia berhasil melakukannya. Bagi Pellegrini, beban sebagai pemain dengan harga selangit bukan hal mudah untuk ditanggung. Namun menurutnya, Antony mampu keluar dari tekanan tersebut dan menunjukkan kualitas sejatinya. Sulit bagi siapapun untuk bermain dengan label 100 juta euro. Tapi Antony adalah pemain hebat. Ini adalah momen besar dalam karirnya, dan saya yakin masa depannya akan lebih cerah setelah ini. Soal masa depan Antony, Betis tak menutup-nutupi keinginan untuk mempermanenkannya. Namun realitas keuangan klub bisa menjadi penghalang, terutama jika Manchester United mematok harga tinggi untuk melepas sang winger. Di sisi lain, Pellegrini menegaskan bahwa perbedaan anggaran antara Betis dan lawan mereka, Chelsea, tidak menjadi faktor penentu di atas lapangan. Manchester United sedang mempersiapkan perombakan besar dalam skuad mereka untuk musim depan, dan kabarnya telah menetapkan Eberechi Eze sebagai target selanjutnya di bursa transfer. Kabar ini muncul tak lama setelah Eze mencetak gol kemenangan Crystal Palace atas Manchester City di final Piala FA. Gol itu membuat namanya kian bersinar, dan sepertinya cukup meyakinkan pihak Old Trafford untuk mencoba memboyongnya. ESPN menyebutkan bahwa Eze kini masuk dalam daftar incaran bersama Bryan Mbeumo dari Brentford, dengan hanya salah satu dari keduanya yang akan diupayakan untuk diboyong ke klub. Eze masih memiliki kontrak dengan Palace hingga 2027, tapi performanya musim ini membuat dia menjadi salah satu pemain yang paling diminati. Dia mencatatkan 14 gol dan 11 assist sepanjang musim, termasuk momen paling krusial di Wembley yang menjadi trofi besar pertamanya bersama Palace. Dalam pernyataan usai laga final, Eze mengaku dirinya hampir tak bisa berkata-kata. Dia merasa sangat bersyukur dan mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa membuat hal seperti ini terjadi. Untuk mendukung skema ini, Amorim tampaknya ingin mendatangkan satu lagi pemain kreatif, dan Eze dinilai cocok untuk peran tersebut. United sendiri sudah menyetujui kerangka transfer senilai 660 miliar rupiah untuk gelap dan telah mengaktifkan klausul pelepasan 1,3 triliun rupiah dalam kontrak Cunha. Pemain asal Brasil itu dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat.